Shalom. Shalom. Ya, kurang semangat Shalom. Ya, kita cuti panjang-panjang nih, mesti semangat Oke. Puji Tuhan saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita dapat bersama dan saya percaya saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa biarlah kita, walau apapun keadaan kita, yakin dan percaya kita terus menyembah Tuhan dan terus beribadah. Dan saya percaya hari ini kita hadir kena anugerah Tuhan. Oke, mari saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, biarlah kita dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuhkah di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala kita. Jadi biarlah kita terus bertumbuh di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus adalah kepala kita. Dan saya percaya saudara, Bapak Ibu, dan cuti yang panjang ini biarlah kita manfaatkan untuk terus menyembah Tuhan dan mencari Tuhan, dan selamat merayakan hari Labor Day untuk semua pekerja-pekerja. Baikkah kamu adalah seorang suri rumah tangga, kamu juga pekerja, dan apalagi kita yang bekerja, Anda juga pekerja, dan saya percaya Anda bekerja adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah kita gunakan hidup kita untuk mempengaruhi orang lain untuk kerajaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini info gereja kita minggu hadapan, yaitu yang akan memimpin kita di dalam pujian, yaitu anak kita Elma, dan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Rohani kita Reverend Ali. Juga saya mengingatkan seluruh kita yang berada di secara fisika hari ini kita akan adakan perjamuan kudus, dan bagi yang berada di rumah sila persiapkan diri Anda untuk melakukan perjamuan kudus. Kita akan bersama dengan ibu kita yaitu Pastor Asang. Juga saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengingatkan seluruh kita, sekiranya Anda tidak ada waktu, ada masa, besok muda-mudi akan mula mengecat gereja kita, gedung kita, dan sekiranya Tuhan menggerakkan hati Anda, dan sekiranya marilah kita sama-sama ringan tulang untuk sama-sama mengecat di gedung kita ini, dan kita mempersiapkan kehadiran LED kita, dan saya percaya anugerah Tuhan yang akan menyertai kita. Dan saya percaya dan saya sangat-sangat bersemangat sekali untuk menunggu kehadiran LED kita. Terutama sekali saya harap di bahagian puji sembah itu adalah anugerah bagi kamu yang mengambil bahagian di dalam puji sembah. Mungkin kamu akan lebih semangat lagi untuk memimpin, bahkan membawa pujian kita, karena ada yang mampu kita buat, itu kita akan ada LED. Jadi saya sangat-sangat bersemangat sekali, dan saya percaya semangat itu juga ada di tim puji sembah kita. Jadi saudara, Bapak Ibu, mungkin dalam beberapa minggu lagi dia akan datang, dan marilah kita sama-sama melihat dalam gedung kita ada perubahan, dan dan juga semangat kita juga ada perubahan. Amin. Oke, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini untuk info kita, Bapak Rohani kita sekarang berada di rumah Badaswai, dan kita terus doakan dia di dalam pelayanan dia pada pagi hari ini, dan juga kita terus doakan Bapak kita Pastor Robert dengan tim dia berada di Long Busang dan di Ulu Belaga. Biarlah Tuhan terus memimpin mereka, perjalanan mereka sangat syok sekali ya, berada di Long Busang, dan saya yakin Tuhan memimpin langkah mereka. Oke, dengan ini saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin segenap kita dan menjamah hati kita dalam pujian dan penyembahan kita. Biarlah kita bersemangat untuk menyembah Tuhan, dan semangat kita berapi-api, karena di atas pujian dan penyembahan disitulah Tuhan bertakhta, di atas pujian kita. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk terus beribadah pada pagi hari ini. Dengan ini mari kita tunduk kepala, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami masih dibenarkan untuk terus beribadah dan terus memuji namamu.
Dan Tuhan, kami sangat semangat sekali ingin meninggikan nama-Mu lewat daripada pujian dan nyanyian kami, biarlah dari hati kami yang paling dalam, karena itu cinta kami akan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami serahkan seluruh ibadah kami dari permulaan, pertengahan dan akhirnya, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami dan memberi kami kekuatan yang baru, kemampuan untuk terus meninggikan nama Engkau Tuhan. Bagi anak-anak kami yang mengambil bahagian dalam tim pujian, kami percaya Engkau telah menaruhkan Roh-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami yakin Tuhan, di saat kami meninggikan pujian kami, di sanalah kuasa-Mu bekerja, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, bahkan yang kecewa putus asa akan mengalami pengharapan yang baru di dalam Engkau Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini bagi ibu kami yang akan menyampaikan sabda firman-Mu, kami percaya Engkau telah menaruhkan setiap kata-kata-Mu di dalam mulut dia Tuhan, sehingga tidak ada satupun perkataan-Mu kembali ditaburkan kembali sia-sia kepada Engkau Tuhan, bahkan setiap itu akan menghasilkan buah. Tuhan, jadikan tanah hati kami tanah yang subur, di mana firman-Mu akan tumbuh di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengingatkan Bapa rohani kami dan Bapa kami Pastor Robert yang sekarang ini melayani di Suai maupun di Long Busang. Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai mereka, sehingga Tuhan segala usaha mereka, jerih payah mereka Tuhan tidak sia-sia di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan ramai jiwa-jiwa diselamatkan dan memberi kesan di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami angkatkan saudara-saudari kami mungkin tidak dapat mengikuti ibadah kami kena kesakitan dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa hadir di tengah-tengah mereka dan memberi kekuatan yang baru, bahkan memberi kesembuhan baru bagi mereka Bapa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kekuatan yang baru bagi kami Bapa. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Shalom. Apa kabar semua? Baik, ya. Saya mau ajar kita semua, kalau saya tanya, apa kabar semua? Sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa kan? Jadi respon kita begini ya, saya mau lihat. Responnya begini, kalau saya tanya, apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Boleh? Kita try, kita tes, kita coba. Oh, oke. Alright, apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya. Sekali lagi. Oke, kita mau warming up nih, boleh? Bagi tahu dengan kawan di kiri dan kanan, kamu boleh buat yang lebih baik lagi. Kamu boleh buat yang lebih baik lagi. Bagi tahu dengan kawan kiri dan kanan. Oke, ready? Oke, apa kabar semua? Bersama dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita adalah dahsyat, luar biasa, dan Dia adalah Allah yang telah bangkit dari kematian. Maka itu kita ingin menyembah dan memuji Dia. Haleluya. Come on. Thank you Lord. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, oh.
imanmu tak pernah didengar telinga. Oh, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kami percaya hanya nama Yesus adalah menara yang kuat, kekuatan kami. Amin. Mari kita terus memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat, dengan segenap kekuatan-Mu. Kota benteng yang teguh. Yes Lord, thank you Lord Jesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita istiharkan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sekali lagi kita bangkit, serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, come on. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Oh, 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 oh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama
Tuhan adalah Allah kita yang benar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau badai menerpa, percayalah, tangan Tuhan akan mengangkat kita dengan lebih tinggi seperti Raja Wali. Yang percaya katakan amin. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kita bersorak bagi Raja kita. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup kami, dari hatimu katakan, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa hidupku ini. Tanganmu Tuhan, Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh. Haleluya. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota benteng kami ya Tuhan, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidup kami, kau keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu mengangkat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Thank you Lord. Luar biasa Tuhan kita, amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Tidak pernah satu kali pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami bersendirian Tuhan. Dan kami ingin terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami ingin terus memuji-Mu ya Bapa di surga. Yesus
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Namamu, panggil namanya.
worship you, Lord. We worship you, Lord. Mari kita sembah Tuhan. Bagi yang boleh berbahasa roh, sembah Dia. Dia adalah Raja kita, Raja yang sungguh baik. Haleluya. Kita naikkan lagu ini sekali lagi dengan nada yang perlahan dari hatimu yang terdalam. Katakan pengagunganmu kepada Tuhan. Katakan kemasyuranmu kepada Dia. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan nama Yesus. Haleluya, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam pujian dan penyembahan kami. Tuhan, Engkau sudah bertakhta. Terima kasih ya Bapa, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh merasakan kehadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, atas kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada pada pagi hari ini. Semuanya adalah oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Pimpin kami, sertai kami seterusnya di dalam ibadah ini. Biarlah kami terus meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk tim yang telah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Dan shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya semua kita di dalam keadaan yang baik. Dan pada pagi hari ini saya minta maaf karena keadaan saya batuk, karena dalam keadaan beberapa hari yang lalu ini cuaca kita sangat panas, dan kesehatan pun terganggu. Sebenarnya sewaktu pastor bagi tahu saya yang khotbah, hampir saya mau tolak juga karena saya pikirkan kesehatan saya. Tapi saya ingat kalau saya tolak nanti siapa yang ganti? Kan tidak ada pastor
Pastor Roy, Pastor Robert pun tidak ada, tapi saya berusaha, saya berusaha, dan saya harap selama saya selama saya khotbah nanti saya tidak terganggu dengan batuk. Dan saya ucapkan juga selamat menyambut Hari Pekerja. Mari kita beri satu tepukan untuk semua pekerja-pekerja dan juga kita semua ini pekerja juga. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan menyertai semua saudara-saudari kita yang bekerja, yang menjalankan tanggung jawab mereka yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan Hari Pekerja untuk kali ini mereka telah mengangkat satu tema, yaitu pekerja tonggak keluarga Malaysia dalam pemulihan negara. Amin. Kita percaya dengan tema ini memberi satu semangat kepada semua keluarga Malaysia yang bekerja, semua pekerja di dalam kita bersama-sama memulihkan negara kita. Dan kita sangat bersyukur keadaan negara kita sampai hari ini kita percaya semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Terlebih dulu saya membaca firman Tuhan, yaitu dalam Matius Matius 26 ayat 26 sampai ayat 28. Matius 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan cara yang sederhana. Perjamuan ini melambangkan bagi kita erti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecah oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk kampunan dosa kita. Semua orang yang hadir pada pagi hari ini, yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus di hadapan umum, dipersilakan memakan perjamuan atau mengambil perjamuan pada pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita mengambil perjamuan pada pagi hari ini tanpa kita bersedia. Minta kita bangkit berdiri. Semua sudah ada roti dan minuman, air, semua sudah ada. Oke. Mari kita pegang roti. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama.
Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkannya bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan atas pengorban-Mu yang sangat mulia di atas kayu salib. Semuanya adalah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Dan semuanya Tuhan lakukan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar untuk dunia ini, bahkan untuk setiap pribadi kami. Biarlah dengan perjamuan pada pagi hari ini, setiap pribadi kami memperingati dan mengingati kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup ini, yang telah menebus kami dari dosa, yang telah melepas dan membebaskan kami dari segala ikatan dosa. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu, atas kehidupan yang baru yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami, dan atas kemenangan kami yang telah Tuhan kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Dan pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dengan satu tema, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri. Kita lihat dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal 4 ayat 7e. Saya hanya bawa kita dengan satu ayat saja, oke? Yang sangat sederhana dan juga pendek, oke? Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7e, firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat." Okay. Kesudahan segala sesuatu, firman Tuhan katakan, sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Nah, kalau kita perhatikan, okay, perhatikan ayat ini merupakan satu peringatan. Peringatan dan juga nasihat untuk kita sekarang, okay? Untuk kita sekarang di dalam keadaan yang kita hadapi sekarang, firman Tuhan katakan sangat jelas, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, okay? Sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Berarti di sebalik peringatan, di sebalik nasihat firman Tuhan ini, ada sesuatu, okay? Ada sesuatu yang akan kita tempuhi, ada sesuatu keadaan yang akan kita tempuhi, yang memerlukan di mana kita harus menguasai diri kita. Kita harus menguasai diri kita. Nah, kalau kita lihat juga, penguasaan diri ini adalah salah satu buah roh, okay? Ada 9 buah roh dalam Galatia pasal 5 tuh. Ada 9 buah roh, dan satu daripada buah roh itu adalah penguasaan diri. Berarti penguasaan diri itu merupakan satu buah roh yang harus ada di dalam hidup, di dalam diri kita. Berarti itu sangat penting. Penguasaan diri ini sangat penting. Menguasai diri ini artinya kemampuan, okay? Kemampuan kita untuk mengatur, untuk mengendalikan diri kita, untuk kita mengontrolkan diri kita, okay? Itu arti dia menguasai diri. Kita harus ada kemampuan, kita harus ada
mampu untuk mengatur, kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita lihat kisah daripada Kain dan Habel. Kain dia tidak dapat menguasai dirinya. Karena itulah dia sanggup membunuh adiknya sendiri. Semuanya oleh karena tidak dapat menguasai diri. Dia tidak dapat mengendalikan diri dia sendiri. Dia tidak dapat mengontrolkan kemarahan emosinya. Semuanya berpunca oleh karena dia tidak dapat menguasai diri dia. Sehingga dia sanggup membunuh adiknya Habel. Penguasaan diri ini sangat penting di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itulah penguasaan ini satu daripada buah roh yang harus ada di dalam hidup kita, yang harus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang walaupun kita rasakan penguasaan ini merupakan satu hal ataupun satu usaha, satu pekerjaan ataupun satu hal yang sangat susah untuk kita lakukan di dalam hidup kita, betul? Ada waktunya kita tidak dapat menguasai diri kita. Nah, ada waktunya kita dapat menguasai diri kita menghadapi hidup kita. Setiap hari kita harus menguasai diri kita, karena setiap hari itu kita akan berhadapan dengan banyak cobaan, banyak cabaran yang menguji diri kita, yang menguji hidup kita, yang menguji iman kita. Karena itulah kita perlu penguasaan diri, perlu penguasaan diri. Siapapun kita, baik kita orang yang bekerja, baik kita orang yang bersekolah, siapapun kita, baik pun kita duduk di rumah, kita perlu ada penguasaan diri. Secara kemanusiaan kita, secara kekuatan kita manusia, kita memang tidak mampu untuk menguasai diri kita sendiri. Apatah lagi di dalam kita menghadapi cobaan, tentangan di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mampu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita handalkan Tuhan di dalam hidup kita, kita mohon pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan memimpin kehidupan kita, membantu kita di dalam hidup kita, kita dapat menguasai diri kita. Karena hidup kita itu dikuasai oleh Roh Tuhan. Kita menguasai diri kita dalam hal apa? Banyak di dalam, kalau kita lihat di dalam hidup kita setiap hari itu banyak hal di mana kita perlu menguasai diri kita. Kita menguasai diri kita di dalam keinginan, di dalam hawa nafsu kita. Kita harus menguasai diri kita, karena di dalam diri kita ini ada dua, ada keinginan daging dan juga keinginan roh. Dan kedua keinginan yang ada di dalam diri kita ini yang berjuang, yang berusaha. Kalau kita dapat menguasai diri kita, berarti roh yang ada di dalam diri kita itu yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak dapat menguasai diri kita, maka keinginan daging kita lah yang menguasai kita. Nah, itulah yang membuatkan kita tidak mampu. Itulah yang membuatkan kita tidak dapat menguasai diri kita sendiri, sehingga diri kita dikuasai oleh keinginan daging ataupun hawa nafsu kita. Nah, kita harus menguasai diri kita di dalam
karakter kita, okay? Dalam karakter kita. Saya pernah bawa kita dengan khotbah ini dulu. Harus penguasaan diri, okay? Emosi kita, okay? Harus kita memiliki penguasaan diri. Menguasai diri dalam segala hal, okay? Menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri bukan saja hanya kita menguasai diri, kita juga perlu menguasai diri di dalam hal kita mengatur dalam makan, minum, kan? Perlu ada penguasaan diri juga. Di dalam waktu rehat, waktu kita tidur juga harus ada penguasaan diri juga. Di dalam bekerja kita harus ada penguasaan diri. Di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan, di dalam segala sesuatu itu, di dalam segala hal kita harus ada penguasaan diri. Harus ada penguasaan diri. Sekali lagi saya katakan, penguasaan diri ini sangat-sangat penting, oke? Untuk kita. Kalau kita tidak ada penguasaan diri, itulah yang membuatkan kita tidak dapat menjalankan hidup kita dengan baik. Nah, pada pagi hari ini kita mau melihat ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita kuasai, okay? Sebenarnya dalam hidup kita ini penguasaan diri itu kita harus menguasai diri kita dalam segala hal, okay? Dalam segala perkara kita harus menguasai diri kita. Tapi pada pagi hari ini kita hanya melihat 3 perkara ini. Saya pikir 3 perkara inilah yang sangat-sangat penting yang harus kita kuasai di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus menguasai diri kita, yaitu di dalam pikiran kita. Betul? Dalam pikiran kita. Karena semua yang kita dalam kehidupan kita ini, dalam apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, semuanya di dalam pikiran kita. Karena pikiran kita ini yang berpikir, okay? Memikirkan apa yang kita lakukan dengan pikiran kita. Kita memikirkan apa yang akan kita, kemana kita pergi, apa yang kita buat, okay? Semuanya melalui pikiran kita. Karena itu kita harus menguasai pikiran kita. Ini sangat penting. Jika kita tidak dapat menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak dapat dikuasai. Okay? Kalau kita tidak dapat menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak dapat kita kuasai. Okay? Kalau kita tidak dapat kuasai pikiran kita, maka kita tidak dapat menguasai apa yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5, kami menawan segala pikiran dan menakluknya kepada Kristus. Apa yang kita lakukan dengan pikiran kita? Yaitu kita menawan segala pikiran kita dan menakluknya kepada Kristus. Kita kuasai, kita mohon supaya Tuhan menguasai pikiran kita dan kita serahkan semua pikiran kita itu kepada Kristus. Biarlah Tuhan yang menguasai pikiran kita. Biarlah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan melalui pikiran kita itu, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, supaya semuanya di dalam penguasaan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu menguasai pikiran kita, bukan kita manusia kita, bukan
dengan keinginan kita. Kita menguasai pikiran kita, kita berpikir, oh ini yang saya inginkan, ini yang saya mau lakukan, ini yang saya mau kerjakan. Tidak, tapi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus pandai menguasai pikiran kita. Jangan ikut emosi kita. Jangan mengikut keinginan daging kita. Jangan. Itu akan membinasakan diri kita, membinasakan kehidupan kita. Kalau kita dapat menguasai pikiran kita, segala perbuatan dan tindakan kita akan dapat kita kontrol. Okay? Kita mampu menjalankan pekerjaan kita dengan baik kalau kita dapat menguasai pikiran kita. Ini sangat penting, menguasai pikiran. Dan yang kedua, kita harus menguasai lidah kita, ucapan kita. Amsal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Okay? Kalau kita dapat menguasai lidah kita, menguasai ucapan kita, kita dapat memelihara diri kita daripada hal-hal yang tidak baik. Kenapa firman Tuhan katakan kita harus menguasai lidah dan ucapan kita? Karena Yakobus berkata, lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar, betul? Walaupun lidah ini merupakan satu anggota yang kecil, tetapi dalam Yakobus katakan, ia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan kita juga boleh melihat betapa kecilnya api itu dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga apa yang dapat dilakukan oleh lidah dan ucapan kita. Kita harus hati-hati. Karena itulah kita harus menguasai, menguasai lidah kita, menguasai ucapan kita. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, sebelum kita mengeluarkan sesuatu daripada mulut kita dengan lidah kita, kita harus berpikir dulu. Banyak orang yang rosak oleh karena lidah dan ucapan. Banyak persekutuan yang tidak baik oleh karena lidah dan ucapan. Banyak hubungan-hubungan keluarga yang tidak baik, semuanya adalah oleh karena kuasa lidah dan ucapan. Karena itu kita harus menguasai lidah dan ucapan kita. Karena lidah ini seperti dalam firman Tuhan katakan, walaupun satu anggota yang kecil dari tubuh kita, tetapi ianya dapat membinasakan dan merosakkan hidup kita. Dan yang ketiga, apa yang harus kita kuasai dalam hidup kita, diri kita, dalam diri kita, yaitu mata. Kita harus menguasai mata kita, karena dengan mata ini banyak yang kita lihat, Dengan mata kita melihat, Baik itu perkara yang baik, baik itu hal-hal yang tidak baik. Semuanya kita lihat dengan mata. Karena itulah firman Tuhan katakan,
kita harus menguasai mata kita dari hal-hal yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan yang tidak baik pada diri kita, dalam kehidupan kita. Kita harus hati-hati dengan mata kita. Mata kita adalah pelita tubuh. Okay? Jangan kita rosakkan mata kita dengan perkara-perkara yang tidak baik. Karena itu kita harus menguasai mata kita, karena firman Tuhan katakan mata kita adalah pelita tubuh kita. Pelita tubuh kita. Kalau mata kita tidak baik, maka seluruh hidup kita tidak baik. Kuasai mata kita. Firman Tuhan katakan, jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Sangat jelas. Karena itu, apa yang kita lakukan, yaitu kita harus menguasai mata kita. 3 perkara ini sangat penting, sekali lagi saya katakan, sangat penting di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. 3 perkara ini harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Kita harus menguasai pikiran kita, kita harus menguasai mata kita, kita harus menguasai lidah kita. Karena dengan 3 perkara ini, setiap hari, setiap hari kita berpikir, setiap hari kita melihat, setiap hari kita bercakap, dengan lidah kita, Karena itu 3 perkara ini setiap hari harus kita kuasai, harus kita kuasai. Kalau kita dapat menguasai 3 perkara ini dalam hidup kita setiap hari, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, kalau kita dapat menguasai diri kita dengan 3 perkara ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang percaya, yang dipimpin, yang dipelihara, yang dilindungi, yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Penguasaan diri, sekali lagi saya katakan, sangat penting. Karena orang dapat menilai kita, orang dapat melihat kita daripada kelakuan kita, daripada karakter kita, Dimanapun kita berada, apapun cobaan, apapun keadaan yang sedang kita lalui, yang sedang kita hadapi, jangan lupa kuasai diri kita menghadapi semuanya. Jangan mengikut hati kita, keinginan daging kita, emosi kita, dan semuanya itu tidak akan memberikan penyelesaian dengan keadaan yang kita hadapi setiap hari. Apa manfaat dari penguasaan diri? Apa manfaat dia untuk kita? Penguasaan diri akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Amin. Kita menguasai diri kita setiap hari. Kita berusaha, seperti yang saya katakan tadi, menguasai diri. Penguasaan diri ini sulit untuk kita lakukan, sulit. Kadang-kadang kita tidak mampu. Tetapi kalau kita terus belajar menguasai diri kita, nah itu dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Membentuk kita supaya kita lebih kuat, menjadi pribadi yang dewasa,
menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Itu merupakan satu proses juga, okay? Satu proses untuk hidup kita. Jadi sejauh mana kita sudah menguasai diri kita, okay? Sejauh mana kita dapat menguasai diri kita di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita bersama-sama dengan teman-teman kita, di dalam kita berhadapan menghadapi keadaan yang mencabar. Sejauh mana kita dapat menguasai diri kita? Apakah kita dapat menguasai diri kita atau tidak? Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan memperingati saya dan kita semua agar kita menguasai diri kita dalam segala perkara. Dalam segala perkara kita menguasai diri kita. Yang walaupun penguasaan diri itu susah untuk kita lakukan, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus, okay? Roh Kudus membantu kita untuk menakluk segala keinginan kita, ketidakmampuan kita, agar kita dapat menguasai diri kita sendiri. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita mohon daripada Tuhan. Jangan kita merasa putus asa ataupun kita merasa kecewa, tetapi kita minta pertolongan yang daripada Tuhan, supaya kita dapat menguasai diri kita, menguasai diri kita. Ini nasihat, ini nasihat untuk kita pada pagi hari ini daripada firman Tuhan ini, supaya kita menguasai diri kita, menguasai keinginan kita, menguasai pikiran, mata, dan seluruh hidup kita kuasai. Okay? Ini saya sampai di sini saja renungan firman Tuhan untuk kita. Walaupun ianya sangat sederhana dan singkat, tapi saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya juga peringatan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan kesedaran kepada kita semua, supaya kita menjalani hidup kita dengan menguasai diri kita, okay? Menguasai diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana pada pagi hari ini, yang walaupun hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami, agar kami terus mengerti dan kami memahami firman-Mu. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu ini, setiap kami yang sudah mendengar diberkati oleh Tuhan, dan kami disedari sekali lagi bahwa di dalam kehidupan kami setiap hari, kami harus memiliki penguasaan diri. Dengan penguasaan diri itulah kami dapat dan mampu menjalani kehidupan kami, dan kami mampu menang dari segala cabaran dan cobaan yang kami tempuhi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas waktu ini
di mana firman-Mu dapat disampaikan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan, atas kekuatan yang sudah Engkau berikan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai, memberkati, memimpin kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Dimanapun kami berada, apapun yang akan kami kerjakan, apapun perancangan kami, biarlah semuanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Amin. Oke, terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu kita, Pastor Asang, di atas sabda firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus menguasai penghidup kita, ngau kuasa Tuhan. Ada 3 hal yang Dia telah senaraikan bagi kita untuk harus kita kuasai. Itu yang pertama pemikiran kita, yang kedua adalah lidah kita, yang ketiga adalah mata kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam penguasaan ketiga-tiganya, yaitu kita harus kuasainya dengan firman Tuhan. Jadi setialah dengan firman Tuhan, setialah beribadah kepada Tuhan, karena itu adalah tunggak kekuatan kita. Amin. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, Dia memberi kekuatan bagi kita untuk menguasai ketiga panca indera ini. Ya harus dikuasai dan diserang dengan firman Tuhan. Jadi saudara, Bapak, Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita serahkan hari ini dan seterusnya masa cuti kita sepanjang 1 minggu. Biarlah kita terus menguasai diri kita dari 3 panca indera ini. Dan saya percaya saudara, di zaman modern ini banyak firman Tuhan yang dapat kita gali. Di saat ketiga-tiganya hampir lumpuh, hampir diserang oleh kuasa kegelapan, bahkan mengalahkan kita. Mari kita kuatkan iman kita dengan firman Tuhan. Renunglah firman Tuhan saudara, Bapak, Ibu. Bacalah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita. Dan firman Tuhan adalah ubat yang paling mancu, ubat yang paling kuat untuk melumpuhkan kuasa kegelapan yang coba meruntuhkan ketiga-tiga panca indera kita. Mari saudara kita tunduk kepala, kita percaya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita terus melangkah, untuk kita terus menjadi terang Tuhan dimanapun Anda berada. Dan saya percaya Tuhan akan menggunakan hidup Anda dan Tuhan menggunakan seluruh kehidupan kita. Dengan ini saudara, Bapak, Ibu, kita serahkan pribadi kita, kekuatan kehidupan kita pada hari-hari yang depan. Saudara, mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kekuatan dan kasih anugerah-Mu di mana kami dapat mendengarkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menegur kami pada pagi hari ini untuk hidup terus memiliki menguasai ketiga-tiga panca indera ini Tuhan. Dan kami percaya inilah kelemahan kami secara kedagingan Tuhan. Kami banyak kali tidak dapat menguasai pemikiran kami, perkataan kami, bahkan mata kami. Tuhan, kami percaya mulai dari hari ini, beri kami kemampuan daripada-Mu ya Allah. Beri kami kekuatan ya Tuhan untuk menempuhi semuanya. Karena kami tahu Tuhan, bila kami hidup bersandar dan berpegang teguh kepada firman-Mu, di sanalah kekuatan itu nyata, di sanalah Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan pada saat ini kami lemah dalam ketiga-tiga hal ini. Pada hari ini kami mengakui di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Baik di dalam rumah tangga kami, di dalam lingkaran pekerjaan kami, maupun di dalam apapun bidang yang kami tempuhi. Tuhan, kami yakin pada hari ini firman-Mu ditabur di dalam hati kami menjadi buah, bahkan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami.
Tuhan, pada pagi hari ini berkati seluruh kami yang ada di dalam gedung ini dan juga saudara-saudari kami yang mengikuti secara live streaming. Kami percaya Allah sentiasa menyertai kami dan teruslah Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. O Roh Kudus, beri kami pertolongan di saat kami lemah. O Roh Kudus, berbicaralah di saat kami hampir-hampir jatuh di dalam ketiga-tiga hal ini, supaya Tuhan kami tidak lari daripada jalan-Mu, bahkan kami sentiasa hidup berdasarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih bagi hamba-Mu Pastor Asang yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Berkati dia Tuhan, beri dia kekuatan, kesehatan dan damai sejahtera-Mu yang sentiasa menguasai kehidupan dia Tuhan, sehingga dimanapun dia melayani, bekerja untuk pekerjaan Tuhan, segalanya akan berhasil, bahkan bekerja dengan luar biasa dengan kekuasaan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini, berkati seluruh kami Tuhan, mungkin menjalani percutian sungguh panjang. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap keluarga-keluarga yang ada. Beri kami damai sejahtera-Mu, penuhi, pelihara kami di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa bagi saudara kami, Bapa rohani kami dan juga Pastor Robert serombongan. Kami percaya Engkau pimpin langkah mereka Tuhan, sekembali mereka ke Mirini. Kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan sentiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dengan ini saudara, mari kita duduk dan selamat berhujung minggu dan selamat merayakan hari pekerja. Tuhan memberkati semua kita, sampai jumpa pada minggu hadapan. Apa yang tak pernah